Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Mutmainah dengan NIM 2101040021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang penguasaan bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun di Desa Panimbang, Kabupaten Cilacap. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Balita umur 1-2 tahun sudah dapat memahami dan mampu menanggapi apa yang mereka dengar dari perkataan orang tuanya dan dapat menambah kosakata sendiri dengan bentuk komunikasi yang baik. Pada saat anak berbicara dengan lawan tuturnya tanpa disengaja, mereka belajar tentang ilmu fonologi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik dengan pemerolehan bunyi vokal pada balita 1-2 tahun di Desa Panimbang RT 2 RW 4 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan alasan ingin mengetahui tentang seberapa banyak balita memperoleh bunyi vokal pada balita di bawah umur 3 tahun baik dari keluarga maupun lingkungan di sekelilingnya. B. Rumusan masalah. Merajuk pada permasalahan di atas, penulis merumuskan menjadi beberapa rumusan, yaitu 1. Bagaimana pengucapan bunyi-bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun. Kedua, bunyi vokal apa saja yang sering dikeluarkan dari mulut balita umur 1-2 tahun. C. Tujuan penulisan. 1. Lebih memahami bunyi vokal yang diperoleh pada balita umur 1-2 tahun. Kedua, memperoleh dan memperluas wawasan keilmuan dalam pemerolehan bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun dan bagi diri sendiri. Ketiga, untuk mengetahui macam-macam bunyi vokal yang dihasilkan oleh balita umur 1-2 tahun. Manfaat penulisan. 1. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara ilmiah tentang pemerolehan bahasa khususnya pada balita umur 1-2 tahun. Kedua, sebagai bahan pengkajian landasan dalam peneliti lain yang lebih sempurna khususnya dalam pemerolehan bahasa dan leksikon pada balita umur 1-2 tahun. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi peneliti di bidang kebahasaan, khususnya pada penguasaan pemerolehan bahasa dari segi fonologi dan leksikonnya. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam tentang teori penguasaan fonologi dan leksikon. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai studi pemerolehan bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bab 3 Pembahasaan. A. Penelitian relevan. Dari beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan pembahasan bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun, yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah 2017 dalam jurnal Harkat yang berjudul Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 2-3 tahun sebagai alternatif untuk mendongkrak kecerdasan bahasa melalui kegiatan mendongeng. Hasil penelitian pemerolehan bahasa yang dilakukan oleh peneliti pada anak-anak usia 2-3 tahun, pada dasarnya anak memiliki kemampuan untuk memproduksi bahasa dengan cara meniru atau melakukan proses imitasi terhadap apa yang didengarnya. B. Landasan teori. 1. Bunyi vokal. Vokal itu sendiri adalah bunyi bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah baik vertikal maupun horizontal. Bunyi vokal yaitu diantaranya vokal A, vokal E, vokal E, vokal I, vokal U, dan vokal O. Kedua, variasi bunyi vokal. Bahasa Indonesia mengenal 5 huruf vokal yakni A, I, U, E, dan O. Kelima huruf tersebut dapat membedakan arti kata, misalnya vokal A dan I mengkontraskan makna kata abu dan ibu. Kata tilang dan tulang pun memiliki arti yang berbeda akibat perubahan satu huruf vokal. Dapat dikatakan bahwa huruf vokal pada contoh di atas merupakan satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Hal inilah yang disebut sebagai fonem. 5 huruf vokal tersebut membentuk 6 fonem vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, E, dan O yang memiliki variasi bunyi atau alofon. 1. Alofon vokal A. Vokal ini hanya memiliki satu alofon yakni A seperti pada bentuk anak, ASI, dan roda. 2. Alofon vokal I. Vokal I memiliki 2 alofon yaitu I dan I. Alofon I diterapkan ketika kita mengucap kata gigi, ini, dan tali yang memiliki suku kata terbuka. Apalagi dipenggal, ketika kata tersebut akan ditulis menjadi gigi, ini, dan tali.
Lebih dari itu, alofon I juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk yang memiliki suku kata tertutup seperti simpan menjadi simpan, pinjam menjadi pinjam, dan pinggul menjadi pinggul. Perlu dicatat, alofon I ditemukan pada kata dengan suku kata terbuka dan tertutup yang mendapatkan penekanan. Alofon lainnya yaitu I terdapat pada suku kata tertutup yang tidak mendapatkan penekanan seperti banting menjadi banting, salin menjadi salin, dan parit menjadi parit. 3. Alofon vokal U. Vokal U memiliki dua alofon, yaitu alofon yang pertama, U dilafalkan pada bentuk bersuku kata terbuka. Alofon ini juga diujarkan ketika kita bertemu dengan bentuk bersuku kata tertutup yang diakhiri bunyi nasal M dan N atau N bertekanan. Perhatikan contoh berikut suku kata terbuka. 1. Dalam kata upah menjadi upah. Kedua, dalam kata tukang menjadi tukang. Ketiga, dalam kata bantu dan bantu. Suku kata tertutup berakhiran nasal dan pertekanan. Contohnya 1. Kumbang menjadi kumbang, tunggu menjadi tunggu, 3. Bundel menjadi bundel. Alofon yang kedua yaitu U hanya dilafalkan pada bentuk bersuku kata penutup yang tidak mendapatkan penekanan seperti dalam kata warung menjadi warung, pulsa menjadi pulsa, dusta menjadi dusta. 4. Alofon vokal E. Bunyi E dan E merupakan dua alofon dari fonem E. Pelafalan E kita ditemukan pada bentuk bersuku kata terbuka yang tidak mengandung alofon E. Simak contoh di bawah. Contohnya itu 1. Dalam kata sore menjadi sore, serong menjadi serong, besok menjadi besok. Namun apabila suku kata mengandung alofon E ditutup dengan alofon E otomatis berubah menjadi alofon E. Contoh 1. Dalam kata bebek menjadi bebek, kedua dalam kata nenek menjadi nenek, ketiga dalam kata derek menjadi derek. 5. Alofon E. Vokal E memiliki satu alofon yakni E. Alofon ini dilafalkan pada bentuk bersuku kata terbuka dalam penutup. Seperti dalam kata emas menjadi emas, kedua enam menjadi enam, ketiga tante menjadi tante. 6. Alofon vokal O. Vokal O memiliki dua alofon yaitu O dan O. Alofon yang pertama terdapat pada bentuk bersuku kata terbuka yang tidak mengandung alofon O. Sementara itu alofon O ditemukan pada bentuk bersuku kata terbuka dan tertutup yang mengandung alofon O. Perhatikan contoh berikut. Alofon O, contohnya itu 1. Dalam kata toko menjadi toko, kedua dalam kata roda menjadi roda, ketiga dalam kata sekolah menjadi sekolah. Alofon O dalam kata rokok menjadi rokok, pojok menjadi pojok. C. Penguasaan bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun. Bunyi-bunyi vokal yang sering muncul pada balita umur 1-2 tahun berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Desa Panimbang, RT 2 RW 4, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. A. Bunyi vokal A merupakan bunyi yang pertama kali diucapkan oleh balita usia 1 tahun. Bunyi tersebut diujarkan dengan jelas. Balita tersebut bisa mengujarkan bunyi A baik yang muncul di awal kata maupun di akhir kata. Contohnya, bunyi A yang sering digunakan balita usia 1 tahun adalah pada kata ayam, au, mama, yaya, dan jajah. Pada balita usia 2 tahun juga sudah mampu memperoleh bunyi A yang jumlahnya lebih banyak lagi. Contohnya dalam kata aku, maem, manis, asin, dan ayunan, dan lain sebagainya. B. Vokal U. Bunyi vokal U yang diucapkan oleh balita usia 1 tahun adalah pada kata ua, uu, sedangkan pada balita usia 2 tahun, contoh kata yang diucapkan adalah uyung yang artinya urung, umahe yang artinya rumah, tuku yang artinya beli, dan udan yang artinya hujan. Vokal I. Bunyi vokal I yang diucapkan oleh balita usia 1 tahun saat penelitian adalah kata ih, mimi, wis, sedangkan pada balita usia 2 tahun adalah kata layi, lagi, ping, ikut, dan lain sebagainya. D. Vokal E. Vokal E yang diucapkan oleh balita usia 1 tahun tetapi jarang digunakan karena tuturan mereka belum terlalu banyak sehingga vokal E diujarkan. Ketika anak tersebut ingin membuang air besar yaitu dengan kata BAB. B. Sedangkan pada balita usia 2 tahun
yaitu vokal E sering diucapkan yaitu pada kata enam, boneka, dan lain sebagainya. Vokal E. Bunyi vokal E yang diucapkan oleh balita usia 1 tahun tetapi jarang digunakan karena mereka belum menguasai vokal tersebut. Contohnya pada kata embem yang artinya mobil, sedangkan pada balita usia 2 tahun anak mulai menambah kata seperti kata enam yang artinya mam. Vokal O. Bunyi vokal O yang diucapkan oleh balita usia 1 tahun tetapi jarang digunakan karena mereka belum menguasai vokal tersebut. Contohnya pada kata obi, yaitu mobil, sedangkan pada balita usia 2 tahun, anak mulai menambah kata seperti kata obat dan odong-odong. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa balita umur 1-2 tahun dalam memperoleh bahasa berbeda-beda antara subjek yang satu dengan yang lainnya. Sangat bervariasi, terutama dalam segi fonologi. Balita umur 1-2 tahun sudah memperoleh bunyi vokal walaupun masih sedikit. A. Saran. Penelitian ini ingin mengungkap pemerolehan bunyi vokal pada balita umur 1-2 tahun yang memiliki rentan usia antara 2 tahun yang dikaji melalui cabang ilmu fonologi dan leksikon. Oleh karena itu, penelitian bahasa yang berkaitan dengan fonologi dan leksikon ini tertentu masih harus tetap ditingkatkan karena 1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga bisa dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pemerolehan bunyi vokal pada balita 1-2 tahun. 2. Penelitian terhadap pemerolehan bunyi vokal sebagai salah satu usaha pelestarian dan pengembangan perlu terus dilakukan. Ketiga, pemerolehan bunyi vokal pada balita 1-2 tahun dapat membantu kita untuk dapat aktif mengajarkan anak dalam berbicara. Dan yang terakhir, keempat, penelitian akan bermanfaat untuk melestarikan budaya-budaya yang terdapat di dalam kelompok masyarakat tertentu. Berhubung penelitian saya berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, yaitu Cilacap Barat, dan cenderung bisa bahasa Sunda dan Jawa, jadi mempengaruhi bahasa dan bunyi vokal yang diucapkan saat berbicara. Lampiran daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.